Perkenalkan, saya Yoyok Yusman Gamaliel. Saya adalah dosen di program studi Teknik Komputer di Institut Teknologi Harapan Bangsa atau ITHB Bandung. Saya bergabung dengan ITHB sejak tahun 2016. Saya menempuh studi strata 1 saya di jurusan Teknik Elektro, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Dan melanjutkan ke strata 2 di jurusan Teknologi Informasi dan Telecommunication di University of South Australia, Adelaide. Pengalaman studi saya ini membukakan wawasan saya tentang software development di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang ternyata terus berkembang sampai saat ini. Sebelum saya menjadi seorang dosen, saya pernah menjadi seorang praktisi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi di sebuah perusahaan internet service provider di Adelaide, Australia. Di sana saya bekerja sebagai seorang programmer dan juga sistem analis selama lebih dari 5 tahun. Pengalaman kerja ini membuat saya mendalami bidang software development secara nyata di dunia usaha, sehingga ini menjadi bekal yang sangat berharga ketika saya memulai profesi sebagai dosen di ITHB. Panggilan untuk menjadi seorang dosen sebenarnya sudah ada sejak masa saya kuliah dulu, di mana ketika saya menempuh strata S1, saya diminta untuk menjadi asisten praktikum mata kuliah elektronika. Kemudian ketika saya menempuh strata S2 di University of Australia, saya juga diminta waktu itu oleh International Student Association untuk bisa menjadi tutor programming untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Pengalaman-pengalaman itulah yang akhirnya terus membekas dalam hati dan pikiran saya untuk suatu saat saya juga bisa berkarir atau bekerja sebagai seorang pendidik. Ya, dalam hal ini tentu saja menjadi seorang dosen. Sebagai dosen di Teknik Komputer ITHB, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah. Namun yang jadi fokus pengajaran saya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan software atau programming, di mana mata kuliah ini itu berkaitan erat dengan background saya sebelumnya yang pernah bekerja sebagai seorang programmer. Mata kuliah tersebut diantaranya adalah pengantar teknologi informasi 1 dan 2 yang diampu di semester 1 dan 2. Kemudian mata kuliah elemen konstruksi perangkat lunak 1 dan 2 yang diampu di semester 3 dan 4. Dan bisnis teknologi informasi yang saya ampu di semester 8. Nah, mata kuliah inilah yang tadi saya sebutkan itu sangat berhubungan erat dengan pekerjaan saya sebelumnya sebagai seorang programmer di perusahaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Mata kuliah lainnya juga ada, yaitu statistik dan aplikasi probabilitas, lalu ada juga sistem komunikasi multimedia. Dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi, mahasiswa diperkenalkan pada 3 bidang konsentrasi di program studi teknik komputer, yaitu konsentrasi hardware, software, dan jaringan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, jadi ini adalah tim teaching, di mana saya berfokus pada
penyampaian materi di bagian software dan jaringan komputer atau telekomunikasi. Sedangkan rekan dosen lainnya menyampaikan materi tentang hardware. Untuk materi software, mahasiswa diperkenalkan kepada dua jenis programming, yaitu Procedure-Oriented Programming dan Object-Oriented Programming, di mana kedua jenis programming ini yang nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah di jenjang-jenjang berikutnya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membantu mahasiswa memahami materi-materi yang diajarkan pada Procedure-Oriented Programming dan Object-Oriented Programming ini adalah bahasa pemrograman Python. Dalam mata kuliah elemen konstruksi perangkat lunak pertama, mahasiswa akan belajar memperdalam kembali jenis pemrograman Object-Oriented Programming. Dan juga diperkenalkan pada bagian awal dari Object-Oriented Design. Nah, untuk membantu mahasiswa dalam mata kuliah elemen konstruksi perangkat lunak pertama ini, mahasiswa akan dibantu dengan bahasa pemrograman Java, di mana bahasa pemrograman Java ini adalah pure Object-Oriented Programming. Sedangkan di mata kuliah elemen konstruksi perangkat lunak yang kedua, mahasiswa akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Object-Oriented Programming ini dengan mempelajari bagaimana Object-Oriented Programming ini bisa digunakan pada desain pattern. Lalu juga mahasiswa akan belajar bagaimana menggunakan database, lalu mengkoneksikan pemrograman Java yang mereka buat dengan database yang sudah dibuat juga. Lalu bagian yang terpenting dari elemen konstruksi perangkat lunak 2 ini adalah bagian network programming, di mana mahasiswa akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat client and server, di mana client and server tersebut juga nantinya akan dikoneksikan ke database dan juga menggunakan protokol JSON untuk saling berkomunikasi. Nah, harapannya sampai dengan selesainya mata kuliah elemen konstruksi perangkat lunak 2 ini, mahasiswa sudah cukup dibekali dengan pemrograman, di mana tidak hanya mereka bisa dapat membangun sebuah aplikasi standalone, tetapi juga membangun aplikasi di mana client and server itu sudah bisa dikoneksikan. Untuk mata kuliah bisnis teknologi informasi, mahasiswa didorong untuk dapat memiliki ide-ide bisnis yang kreatif mulai dari awal perkuliahan. Dan secara bertahap, kemudian menyusun proposal bisnis yang sistematis, dan di akhir perkuliahan mereka sudah menyusun proposal bisnis yang lengkap. Diharapkan lewat mata kuliah bisnis teknologi informasi ini, mahasiswa sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menyusun sebuah proposal bisnis ketika mereka memasuki dunia kerja nanti. Sebagai seorang dosen,
Saya terus mengembangkan berbagai peran di dalam proses belajar mengajar yang mengarah kepada student-centered learning. Saya telah membuat berbagai video pembelajaran dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri sebelum perkuliahan dimulai. Selain dari materi PPT dan juga textbook yang biasanya saya sudah upload di Google Classroom sebelum perkuliahan dimulai. Maksud dari memberikan materi secara online kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai, selain memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri, juga dimaksudkan agar pertemuan kelas itu tidak didominasi oleh ceramah dosennya, tetapi lebih banyak berdiskusi dan juga bertanya jawab tentang materi yang diajarkan di minggu tersebut dengan mahasiswa. Sehingga peran dosen di kelas itu tidak sebagai pemberi materi, tetapi lebih pada sebagai fasilitator, di mana di sana dosen akan banyak untuk memfasilitasi kegiatan diskusi dan juga tanya jawab yang terjadi di dalam kelas. Selain bertugas sebagai pengajar atau fasilitator di kelas, saya juga diberi tugas untuk membimbing tugas akhir mahasiswa, baik sebagai pembimbing utama maupun sebagai pembimbing pendamping. Beberapa topik tugas akhir mahasiswa yang saya bimbing berkaitan dengan topik IoT dan machine learning. Lewat proses bimbingan ini, saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa dan mengembangkan diri saya, karena topik-topik tugas akhir ini berkaitan erat juga dengan topik-topik penelitian yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya seringkali memberikan usulan-usulan topik tugas akhir kepada mahasiswa dengan menyelaraskan topiknya dengan roadmap penelitian yang sudah saya buat. Selain membimbing tugas akhir, saya juga dipercaya untuk menjadi penguji tugas akhir, baik di prodi teknik komputer maupun di prodi lainnya, seperti prodi informatika, prodi sistem informasi, dan juga prodi teknik industri. Hal ini saya lakukan karena topik-topik tugas akhir mahasiswa-mahasiswa yang saya uji tersebut sesuai dengan bidang yang saya tekuni.